Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Santi Agustin. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran dan motivasi. Di dalam hal ini tentunya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada yang pertama itu adalah berkenaan dengan menjelaskan strategi pembelajaran ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Kemudian kita akan masuk kepada hal tentang pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah menarik minat belajar peserta didik, kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berkenaan dengan jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran tentunya itu dapat diukur dengan cara yang pertama itu bisa mengenai tentang strategi pembelajaran inquiry yang disebut dengan SPA, yang mana itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menentukan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini tentunya bisa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang poin yang kedua itu adalah SPA, itu adalah strategi pembelajaran eksploratoris, yang mana strategi pembelajaran ini itu adalah menentukan atau menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang ingin membantu mahasiswa secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenali SPBM, itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah strategi yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah ya. Jadi didasarkan pada psikolog kognitifnya, kemudian yang dapat dibebaskan dari asumsi-asumsi bahwa belajar itu adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian ada yang mengenai SPK, yaitu strategi pembelajaran kooperatif ya, yang mana itu adalah metode pembelajaran. Jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan. Biasanya kelompoknya itu bisa terdiri dari 4 orang hingga sampai 6. Kemudian di dalam SPPKB yang kelima itu adalah strategi pembelajaran ya, meningkatkan keterampilan berpikir. Itu merupakan strategi untuk mengutamakan kemampuan berpikirnya mahasiswa. Materi ini juga disajikan bisa dapat berupa membimbing mahasiswa itu melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Kemudian kita beralih mengenai karakteristik proses pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu ada interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menentang, kemudian memotivasi peserta didik aktif,
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian mengenai Bloom and Krathwohl, itu adalah yang pertama itu mengenai kognitif. Jadi yang kognitif ini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah pengetahuan, itu mengingat kemudian menghafal, pemahaman itu adalah menginterpretasikan, kemudian adanya aplikasi itu menggunakan konsep ya memecahkan suatu masalah, kemudian analisis, kemudian sintesis serta evaluasi. Poin yang kedua itu adalah psikomotor. Ini ada 5 poin. Yang pertama peniruan, ya kemudian penggunaan, ketepatan, rangkaian serta naturalisasi. Sedangkan yang ketiga itu adalah afektif. Itu yang pertama itu ada pengenalan, ya ingin menerima, sadar adanya sesuatu, kemudian merespon, kemudian adanya penghargaan, kemudian pengorganisasian yang menghubungkan nilai yang dipercayai, kemudian pengamalan itu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Selanjutnya, nah ini adalah mengenai motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi itu sendiri itu adalah kekuatan ya energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat presentensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Dan untuk motivasi belajar sendiri itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal. Ada mahasiswa atau mahasiswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, serta keinginan dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar ini tentunya sangat penting karena sebagai pendorong untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang sangat bagus bagi IPK. Nah, kemudian kita mengenai fungsi motivasi di dalam fungsi motivasi ini, yang pertama adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada di dalam proses belajar itu karena hasil belajar itu akan optimal bila ada motivasi. Kemudian yang kedua, motivasi itu selalu bertalian dengan suatu tujuan yang diharapkan. Kemudian kita masuk kepada fungsi motivasi itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian menentukan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga itu adalah menyeleksi perbuatan, dan yang keempat mendorong usaha untuk mencapai prestasi tersebut. Kemudian untuk cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa itu sendiri, itu bisa saja yang pertama memberikan angka. Jadi guru ataupun pendidik ataupun dosen dalam hal ini memerlukan unsur objektif dalam memberi nilai yang hendaknya akan angka tersebut itu mencerminkan aspek kognitif, kemudian efektif dan psikologis. Kemudian yang poin kedua itu adalah memberi hadiah. Hadiah ini tentunya akan sangat menarik mahasiswa itu sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Hadiah ini tentunya sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu mengenai kompetensi. Baik kompetensi individu maupun kelompok itu digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Jadi individu itu biasanya merupakan juara kelas, kemudian kelompok itu adalah berlomba-lomba. Kemudian yang keempat itu adalah ego investment. Itu adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa itu berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang kelima itu adalah memberi pujian. Jadi secara psikolog ya, seseorang itu pasti akan lebih senang jika dipuji daripada dilecehkan.
dengan prestasi bila berlebih dapat membuat mahasiswa itu besar hati dan tidak termotivasi. Kemudian selanjutnya kita mengenai yang namanya teori motivasi. Jadi ada beberapa. Yang pertama, motivasi dan penguat, kemudian hadiah dan penguat. Yang ketiga itu adalah cognitive dissonance. Kemudian yang keempat itu adalah teori atribusi, kemudian self worth, yang mana itu adalah menghargai diri sendiri. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar baik dosen maupun mahasiswa. Demikian saya sampaikan kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.